Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tafanidam, saya dari program studi Rekayasa Kehutanan. Kali ini saya akan membahas tentang penanganan dari tantangan pada industri kayu lapis. Industri kayu lapis menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek bahan baku, teknologi, regulasi maupun pasar. Adapun beberapa strategi penanganan pada tantangan industri kayu lapis. Yang pertama, keterbatasan bahan baku. Pasokan kayu yang berkualitas makin menipis akibat eksploitasi hutan dan pembatasan regulasi terhadap penebangan kayu hutan. Solusi yang dapat kita ambil yang pertama yaitu penggunaan kayu dari hutan tanaman industri seperti sengon, jabon, ataupun akasia. Yang kedua, memanfaatkan kayu dengan diameter kecil menggunakan teknologi rotary pilling sehingga produksi lebih efisien. Rotary pilling merupakan teknologi yang memanfaatkan alat dengan cara mengelupas bagian kulit dari kayu hingga ke bagian dalam kayu. Yang ketiga, mendorong sertifikasi kayu lestari agar bahan baku tetap tersedia secara berkelanjutan. Masalah yang kedua, teknologi produksi yang kurang efisien. Banyak industri kayu lapis yang masih menggunakan teknologi lama yang boros bahan dan energi. Solusi yang dapat kita ambil, yang pertama, melakukan investasi dengan menggunakan mesin modern untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan baku dan mengurangi limbah. Yang kedua, menerapkan sistem zero waste, di mana sisa kayu digunakan untuk produk turunan seperti papan partikel atau bahan bakar biomasa. Yang ketiga, mengoptimalkan perekat ramah lingkungan untuk mengurangi emisi zat berbahaya. Kemudian, persaingan global dan fluktuasi pasar. Masalah yang ketiga yaitu persaingan global dan fluktuasi pasar. Pasar internasional semakin kompetitif dengan kehadiran produk dari negara lain seperti China dan Vietnam yang menawarkan harga yang lebih murah dan kualitas barang yang relatif hampir sama. Solusi yang dapat kita ambil yaitu meningkatkan daya saing dengan memodifikasi produk kayu lapis. Misalnya kayu lapis tahan air ataupun kayu lapis untuk kebutuhan khusus seperti furnitur premium. Selanjutnya, memanfaatkan inovasi desain untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Maksud dari inovasi desain ini menciptakan produk yang bentuk dan kebutuhan penggunanya itu lebih baik dan lebih estetik sehingga harga dari produk tersebut lebih tinggi. Selanjutnya, memperluas jaringan ekspor ke negara-negara yang masih memiliki permintaan kayu tinggi terhadap kebutuhan kayu lapis. Yang keempat, regulasi lingkungan yang ketat. Banyak negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat memiliki standar lingkungan yang ketat terkait sumber kayu dan emisi industri. Solusi yang dapat kita ambil dari permasalahan tadi yaitu kita harus mematuhi standar keberlanjutan dengan mengadopsi sertifikasi legalitas kayu seperti SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Kemudian mengembangkan sistem produksi ramah lingkungan seperti penggunaan perekat bebas formaldehida dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Selanjutnya, berpartisipasi dalam green industry untuk meningkatkan citra positif di pasar global. Masalah yang kelima, biaya produksi yang tinggi. Harga bahan baku, energi, dan tenaga kerja yang meningkatkan dapat menekan keuntungan industri. Solusi yang dapat kita ambil yaitu mengembangkan efisiensi energi seperti penggunaan boiler biomasa dari sisa kayu untuk mengurangi bahan bakar, mengoptimalkan rantai pasok dan logistik untuk menekan biaya industri, berinvestasi dalam pelatihan tenaga kerja agar lebih produktif dan efisien dalam proses produksi. Kesimpulan yang dapat kita ambil, penanganan tantangan industri kayu lapis memerlukan strategi yang mencakup keberlanjutan bahan baku, modernisasi teknologi, diversifikasi pasar, kepatuhan terhadap regulasi, serta efisiensi biaya. Dengan langkah-langkah tersebut, industri kayu lapis dapat tetap kompetitif dan berkembang di tengah dinamika pasar global. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.